Iya. Sudah ya? Sudah, mari, mari Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Helmi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Nah, kemarin Pak Helmi ke sekolah saya, katanya ada perlu apa ya Pak Helmi? Iya Pak Yudi. Jadi saya pengen cerita banyak nih Pak dengan Pak Yudi. Saya sekarang kan sedang menjalani pembekalan pengajar praktek Pak Yudi ya. Dan Ya, ternyata di pembekalan pengajar praktek ini kegiatannya sangat full dari pagi sampai sore. Saya harus mindfulness mengikuti pembekalan ini ya Pak Yudi ya. iya, Kalau masalah manajemen waktu sekolah, saya masih bisa mengatasinya. Jadi, saya masih bisa masuk ke sekolah dan saya masih bisa mengikuti pembelajaran pembekalan ini dan juga saya masih bisa memberikan tugas kepada siswa dan itu pun juga kadang ketika ada belajar mandiri saya masih bisa mengajar. Masih it's okay lah kalau dalam manajemen sekolah yang menjadi permasalahan saat ini nih Pak Yudi ya, eh, pekerjaan rumah saya malah amburadul Pak Yudi. Jadi pulang ke rumah, eh, background dari istri saya itu kan kantor Pak Yudi. Saya juga tidak iya. punya pembantu di situ Pak Yudi. Karena biasanya kalau pagi saya masih membantu istri saya memasak, saya masih membantu istri juga bersih-bersih. Nah, akhir-akhir ini dari sudah pembekalan di hari ke-11 yang nama istri itu marah-marah. Istri itu tidak tahu juga dengan kegiatan saya yang harus mindfulness di depan laptop karena istri saya tidak bisa saya bantu. Pokoknya dengan selalu marah-marah seperti itu ya. Saya bilang tolong pengertiannya, tapi tetap saja istri saya masih belum paham dengan kegiatan saya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Pak Yudi ya? Padahal ini sudah hari ke-11, tinggal 4 hari lagi. Saya pengennya mundur atau saya pengen bertahan, tapi penuh dilema begitu Pak Yudi. Oh ya, Pak Helmi, saya dengar, kalau saya mendengar cerita dari Pak Helmi tadi itu, saya melihat Pak Helmi itu sedang eh, ada masalah ketika ada pekerjaan di rumah kan ya. Iya, Pekerjaan rumahnya terganggu karena TP ini. iya betul Pak Yudi. Jadi pembicaraan kita hari ini untuk bertujuan untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Gini Pak Helmi, kira-kira Pak Helmi eh, apa yang akan Pak Helmi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, dari eh, yang kita laksanakan hari ini, Yang saya inginkan kira-kira? adalah Pak Yudi bisa memberikan saran-saran kepada saya apa yang harus saya lakukan agar pembekalan PP saya berjalan dengan lancar, terus pekerjaan rumah saya juga bisa berjalan dengan baik. Yang paling utama, istri itu tidak marah-marah. Iya Pak Helmi. Kalau misalkan saya beri skala ya Pak Helmi, Mm-mm. skala eh, kesibukan Pak Helmi di rumah dari 1 sampai 10, berapa skala yang Pak Helmi dapatkan di situ? Kalau sebelum menjalankan pembekalan pengajar praktek ini, Iya. saya ada di angka 7. Setelah menjalankan pembekalan ini, bagaimana Ada di angka 1. sekarang? Iya, ada di angka 1. Wah, iya ya. Terus begini Pak Helmi, kira-kira menurut Pak Helmi, bagaimana Pak Helmi akan meningkatkan skala itu ketika Pak Helmi melaksanakan pembekalan ini selama 15 hari ini, Pak Helmi? Saya Bagaimana sebenarnya, kira-kira? iya Pak Yudi, saya sebenarnya sudah mencoba Pak Yudi ya. Ketika ada jadwal agak renggang, seperti ada belajar mandiri, saya juga mencoba untuk mengerjakannya dengan cepat begitu Pak Yudi ya. Tapi kadang-kadang pekerjaan rumah saya belum stabil juga, masih ada ketinggalan-ketinggalan juga. Kadang apa namanya
cucian cuci piring itu masih belum saya bersihkan karena kan sebelum pembekalan ini kita membagi waktu gitu. Istri saya yang cuci piringnya di pagi, terus nanti saya ada yang di siang seperti itu ya. Ya karena kita sama-sama bekerja. Jadi pada saat ini semuanya sampai istri saya bilang, sekarang berapa hari ini saya jadi pembantu kamu seperti itu Pak Yudi. Iya. Eh, saya juga ingin tahu apakah ada orang atau apapun yang bisa membantu Pak Helmi untuk menyelesaikan hal ini agar tujuan itu bisa tercapai. Misalkan di angka 10 lah, seperti itu. Hmm. Eh, Kalau orang lain untuk membantu pekerjaan rumah saya nggak ada Pak Yudi karena saya kan honorer Pak Yudi ya. Sedangkan istri saya juga honorer juga walaupun ada di kantor. Sedangkan di kantor berangkat jam 7 pulang jam 4 seperti itu ya. Jadi kalau orang lain untuk membantu pekerjaan rumah saya tidak bisa membayar apa namanya untuk membayar orang orang lain. Jadi ya harus saya terima dengan keadaan rumah yang harus berantakan selama 11 hari ini. Iya, ya. Apakah Pak Helmi punya rencana lain? Rencana Bagaimana? rencana saya sebenarnya Pak Yudi ya, saya sebenarnya pengen mengerjakan pekerjaan rumah saya ketika eh, Hmm, pembekalan saya itu setiap harinya selesai. Jadi hari ini tugas saya selesai di jam 4, baru saya akan mengerjakan pekerjaan rumah. Karena saya juga punya kolam ikan gitu, harus membersihkan ini, harus membersihkan binatang peliharaan saya, seperti itu Pak Yudi ya. Jadi saya mencoba seperti itu. Kadang-kadang kalau memang pembekalannya selesai tepat waktu jam 3 sore, jam 4 sore, itu masih bisa Pak Yudi. Saya kerjakan sampai malam. Tapi kalau seperti yang kemarin, saya selesainya jam 10 malam untuk record yang namanya istri itu selalu ada di depan laptop katanya nggak selesai-selesai bagaimana pekerjaan ini. Nah, di situ. Mungkin Pak Yudi tahu sendiri kan kalau bagaimana kalau istri itu ngomel kalau kegiatan rumah tidak bersih dan lain-lain kan Pak Yudi kan ya? iya, seperti itulah. Makanya saya bertanya lagi ya ke Pak Helmi ya. Iya. Seandainya Pak Helmi akan melakukan itu, misalkan jamnya diatur seperti itu, mungkin mungkinkah Pak Helmi apa ya bisa melakukan hal-hal yang misalkan lebih sederhana, tidak memakan waktu banyak seperti itu, Pak. Ya jelas bisa Pak Yudi kalau memang nanti kegiatannya hanya selesai jam 3 jam 4, nah otomatis bisa lah Pak Yudi bisa 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 dikerjakan seperti di hari-hari sebelumnya mungkin di hari keempat, kelima, keenam itu masih sangat selesainya lebih cepat ya. Tapi kalau seperti kemarin, ya itu baru. Nah, yang saya takutkan ini jadwalnya di hari ke 13, 14, 15 nih kayaknya full. Nah, bagaimana ini ke depannya Pak Yudi? Jadi kalau memang manajemen waktu kegiatan pembekalan ini berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan jadwal, maka kegiatan-kegiatan rumah saya tidak akan pernah terbengkalai. Seperti itu. Saya rasa rencana Pak Helmi itu sudah bagus. Cuma kan nanti ke depannya seperti apa kan belum eh, ketahuan kan, karena kita belum melaksanakan ke depannya. Tapi rencananya sudah, saya rasa sudah bagus. Menurut Pak Helmi, apa yang kita bicarakan seperti ini, seperti sekarang ini, bagaimana perasaan Pak Helmi setelah kita Perasaan melaksanakan? saya sedikit sedikit mengurangi sih, walaupun masih ada Pak Yudi ya, tapi sudah Ya, sedikit lebih tenang juga katanya karena memang saya harus benar-benar gercep ya, kata anak sekarang, gerak cepat untuk menyelesaikan semua tugas-tugas. Jadi saya mulai hari ini tidak boleh menunda-nunda untuk mengerjakan tugas-tugas dari pembekalan. Jadi apabila hari ini tugas itu sudah disuruh kerjakan, maka tidak boleh ditunda-tunda agar cepat selesai. Seperti itu Pak Yudi. baiklah Pak Helmi, sepertinya waktu sudah eh,
sudah waktunya untuk kita akhiri percakapan ini. Iya Saya Pak rasa Yudi, terima kasih. saya berharap ya Pak Helmi ya, saya berharap apa yang Pak Helmi lakukan nanti eh, membuat apa ya, memberikan info kepada saya apa yang Pak Helmi lakukan nanti seperti apa. Saya juga eh, tertantang untuk itu Pak Helmi. Saya Baik, ingin melihat hasilnya seperti apa seperti itu. terima kasih Pak Yudi. Siap Pak Yudi, terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan saya hari ini untuk berkeluh Sama-sama kesah Pak Helmi. dengan apa yang sudah saya alami di pekan ini ya Pak Yudi. Saya juga berterima kasih Pak Helmi sudah pergi ke Surakarta meluangkan waktu untuk sekedar sharing seperti itu. Terima kasih Pak Helmi. Saya akhiri ya Pak Helmi ya. Oke Pak Assalamualaikum Yudi, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi.